Pada hari ini kita akan membahas tema yang sangat menarik, yang sangat dekat dengan diri kita, yaitu menciptakan generasi akhlakul karimah. Akhlak ini kan sangat penting dan pokok di kehidupan masyarakat kita, karena orang-orang menilai diri kita itu dari akhlaknya. Bahkan Siva sendiri nih Prof punya moto hidup, boleh di-share ya Prof? Yeah. ABC, di mana perempuan itu harus punya unsur ABC, akhlak, bakat, dan cantik. Akhlak nomor pertama karena yang paling utama gitu. Jadi kita sebagai perempuan harus mempunyai akhlakul yang karimah. Kemudian baru bakat atau keterampilan atau skill. Nah, yang ketiga baru cantik gitu. Menurut Prof gimana dengan moto hidup Siva ini? Kalau saya sih senang tiga-tiganya. Udah bener ya Prof? Iya. Urutannya juga udah bener ya? Ya, saya kira itu bagus ya. Karena ia membedakan kita dengan binatang itu akhlak ya kan. Jadi kalau orang yang tidak punya malu, binatang berjalan. Ya, jadi rasa malu itu erat kaitannya dengan akhlak ya. Jadi saya senang tadi itu ABC-nya itu. Jadi kalau cowok gimana dong? Sama, akhlak, bakat, Cakep. ABG. Oh, ABG. Akhlak, bakat, ganteng gitu. Iya. Nah, Prof, tapi sekarang itu di sosial media sih Pak lihat banyak masyarakat, terutama remaja-remaja itu mengalami krisis akhlak gitu. Ya kan Prof, kita tidak memungkiri lah kenyataan itu ada. Bagaimana sih Prof cara kita untuk menciptakan generasi khairul ummah yang berakhlakul karimah? Ya, ini satu topik yang sangat fundamental ya, sangat penting untuk kita mengingatkan kembali. Semua orang kan hampir semua tahu teorinya. Nah, kalau kita didominasi oleh nafsu ya setingkat di atas binatang. Binatang itu menjadi binatang karena dia berpenampilan didorong oleh hanya motivasi nafsu ya kan. Tapi kalau manusia itu tidak. Kita samping nafsu juga ada nilai, ada values ya kan. Ada norma yang harus kita ikuti. Nah, jadi saya ingin mengingatkan kepada kita semuanya ya, bahwa kemanusiaan kita itu diukur oleh ketinggian akhlaknya. Tapi sebenarnya berarti dalam hati kecil kita tuh sebenarnya tahu mana yang buruk, mana yang enggak gitu kan ya Prof? Ada dalam hati kecil. Iya, itu kan sebelum ada wahyu, sebelum ada nabi, orang itu sudah mengenal apa itu baik dan buruk secara standar ya. Iya. Ya, jadi Al-Quran, hadis itu lebih merupakan konfirmasi. Ya, jadi informasi yang paling luhur itu adalah hati nuraninya kan. Di dalam suatu masyarakat yang primitif sekalipun tidak mengenal Nabi dan dia juga tidak mengenal wahyu Quran, tetap ada nilai-nilai ini baik ini yang buruk. Iya benar. Apalagi yang kita sudah backup dengan wahyu. Ya, wahyu itu adalah Al-Quran bagi yang beragama Islam kan. Bagi agama-agama lain, konsep wahyunya juga itu menerimanya dari kitab suci dari nabi-nabi yang terdahulu. Iya. Nah, Zaman-zaman sekarang ini kan kita sudah mempunyai akses juga untuk informasi. Ini benar apa salah ya? Ini baik apa buruk ya? Kita juga mempunyai kitab pedoman Al-Quran. Tapi di sosial media Prof yang lagi viral di salah satu daerah di Indonesia tuh muda-mudi mereka melakukan hal-hal yang tidak senonoh di publik. Jadi kayak udah tidak ada rasa malu lagi untuk melakukan hal-hal yang buruk itu bahkan di publik, di jalan raya Prof. Itu menurut Profesor tanggapannya gimana dan itu harusnya kan, seperti apa gitu? Itu kan sama dengan bunuh diri ya kan. Anak muda sangat disayangkan kalau masih muda tapi terlalu cepat untuk menumpahkan cadangan modal hidup masa depannya. Nah, perusahaan-perusahaan yang akan memperoleh tenaga kerja, ya tentu yang dilihat itu bukan hanya kurikulum vitae-nya, CV-nya, tapi dia juga buka email. Oh ini toh orang yang pernah melakukan korupsi di tempat yang lain. Oh ini toh yang pernah melakukan kebejatan di tempat yang lain. Jangan harap itu akan diterima. Jadi orang yang menumpahkan modal sosialnya, sosial kapitalnya sejak dini, itu kasihan banget. Ya, melakukan tindakan akhlakul karimah dalam era transparan seperti sekarang ini itu sama dengan bunuh diri ya kan. Iya, benar-benar. Membunuh karir. Jadi jangan berharap bahwa nanti akan ada yang mengorbitkan. Kalau kita sudah dipertontonkan oleh media yang sedemikian vulgar.
Nah, jadi juga sekaligus saya menghimbau kepada generasi muda kita, ya, hati-hati, Ananda semuanya, ya. Sekali Anda melakukan perbuatan, sekali aja, tapi itu tercover oleh media dan pasti juga akan tercover, ya kan. Nah, itu pasti akan, mau kemanapun juga di ujung dunia ini pasti akan ketahuan.